dilihatnya kayak apa, kayak itu nah. Sedangkan yang Ya. ada guru yang sering banget terlambat Eh, datang kok Astaga. kayaknya biasa Boleh. aja, kayak itu. Halo Bu Mili. Bu Mili. Bu Mili, kedengaran kah? Berarti hilang suaranya. Tadi ada kok suaranya, tapi udah hilang. Jadi Kak pakai itu tadi, pakai HP tadi? Tadi sudah ada suaranya, tapi hilang lagi. Berarti kasusnya nih ditulis Kak Say? Ditulis dulu kalau. Oke deh. Apa ceritanya? Nah, tuh. Hanya berdengung Bu Mili. Berdengung, Bu. Iya, udah kedengeran Kak, Bu? Suara Iya, Ulun jelas Bu. Kak? Suaranya. Iya, Ulun pakai HP. Udah jelas. Ya. Bu Mili, kasusnya apa kita angkat Bu Mili? Ulun matikan suara di mana lah? Ini suara Ulun nggak berdengung lagi kan, Bu? Enggak. Ada, Bu. Udah bagus Bu Mili suaranya. Baik, mohon maaf tadi sebelumnya Ulun kurang mendengar juga yang pas pertama tadi. Ibu Fahria sama Bu Nisa sudah main kasus kah? Atau memang belum? Kalau kayak kasus kan kayaknya punyaku yang guru sering terlambat. Kayaknya Bu Fahriah tadi sama juga loh Bu Fahriah, itu juga yang diangkat. Nah, Bu Mili adakah yang kasus lain selain itu atau yang kita bisa angkat, bisa kasus Bu Mili atau kayak apa? Kasus Bu Mili apa? Sekarang kan Ulun pindah mutasi sekolah kayak gitu ya. Jadi kayaknya Belum ada. hal yang Ibu Fahria sama Bu Nisa yang kayak guru terlambat tuh sekarang Ulun temui kayak gitu. Bisa boleh itu Bu. Karena sebelumnya itu juga kalau di tempat Ulun kan sebelumnya itu alhamdulillah disiplin ya karena sekolah swasta. Sekarang Ulun ke negeri memang menemui realita yang seperti itu gitu. Iya. Memang kalau kasus pribadi ya memang itu Pang yang memang terjadi kayak gitu. Ada sebagian guru yang kurang disiplin. Nah, jadi itu aja lah yang kita angkat lah. Boleh Bu, itu juga biar Ulun bisa belajar sambil adaptasi. Bisa kita tulis di Word dulu di apa? Ulun nggak nulis. Oh ya. Bu, Ulun nggak bisa karena Ulun via HP ya juga. Iya, enggak apa-apa. Bu Fahriah sambil kita dulu. Habis kita nulis kasus berarti kita analisis kalau yang dari 9 langkah tadi. Ya. Iya. Ya. Yang langkah tadi kita bikin kerangkanya juga ya Bu ya. Jadi tinggal kita isi nanti. Apa kasusnya? Ya tadi guru sering datang terlambat ya, itulah. Nah, bebannya ini kan awalnya kita kayak tuh apa dulu? ada amun di SD mungkin banyak Kasai. Kalau banyak berarti sebagian guru di sekolah. Ada banyak Pak saya, cuma ada banyak ya. Ada beberapa berarti lah. Iya, ada beberapa satu guru dua lah yang kayak sering datang terlambat. Artinya kan kita sudah maulah kesepakatan sekolah tuh atau keyakinan sekolah bahwa datang itu guru harus tepat waktu.
Tapi kan nyatanya masih ada yang lambat. Itu nah anu kasusnya. Kayak Pak Bu Mili awal kalimatnya nih Awal membuat. kalimatnya. Ya Bu, jadi mau sebagian besar ataupun hanya 1-2 tetap aja kan kalau misalnya ada yang tidak disiplin sedikit banyaknya itu Mempengaruhi. akan mempengaruhi Iya, yang etos lain. kerja yang lain kayak gitu kan. Iya. Apalagi masalah disiplin itu kan etos kerja kayak Iya, gitu. Mulai betul. dari datang tepat waktu gitu. Nah, jadi mungkin kita pakai nama samaran juga kan Bu. Coba kita Iya. contoh kasus yang di ini LMS kita eksplorasi konsep. Mungkin kita bikin cerita kayak gitu deh. Iya. Samaran aja kita. Nah, nama Iya. samaran. Boleh. Ulun sambil buka apa namanya? Kita sambil buka ini Kak, contoh kasus kita Nah, kemarin buka yang di Bu LMS Mili. kan. Jadi biar Bu Fahria bisa nulis. Jadi kayak apa nih kalimatnya? Ada Kasus dulu, kasus 1. Kan kita 1 aja lah. ya Di sekolah SD apa kayak itu Kak? SD ke SMP yang diangkat? di sekolah sebuah SD kayak itu. Di Ya, boleh. sekolah ya SD Ya. apa? SD apaleh yang nama samaran. Kita SD. sambil SD bersinar. Boleh. SD di sekolah SD Negeri Bersinar. Bersinar. Ada beberapa kah? Ada seorang aja Gen. Mending 1 aja Pak. Ya leh. Kayak Pak Bu Mili, seorang Satu, atau Pak. sebagian? kalau Atau cuma misalnya seorang kan Ibu Pada Mawar begitu. sering terlambat atau kayak Jepang langsung? Iya boleh, Pak. Inggi. Kita ikutin apa namanya kita ATM di eksplorasi konsep aja gitu. Iya. Ini ulun sambil buka apa namanya cerita yang di kasus di LMS. Di sini aja nih. Mana? Terus kasus coba cari kamu sini. Misalnya siapa? Bapak. Boleh. Bapak, Ibu kah? Ibu kah? Ibu aja. Ibu kah? Misalnya Ibu Ani kayak gitu ya. Merupakan wali kelas. Nah, kalau wali kelas itu kayaknya Pak Urgen kan Pak ya? Ya. Kok Bapak sih. Misalnya wali kelas itu adalah apa namanya seseorang yang paling senior, yang paling senior fundamental, maksudnya harus datang tepat waktu kayak gitu kan. Nah, misalnya beliau tidak disiplin kan otomatis berdampak kepada anaknya di kelas gitu. Masa duluan anak misalnya yang datang dibandingkan dia wali kelas. Ya. Kayak gitu ada Kak Bu Fahria realitanya? Ada, banyak. Nah, gitu. Nah, bukan. Jadi kata kuncinya kasusnya adalah apa? Terdahulu anak lo daripada si wali kelas gitu. Iya, datang terdulu ke anaknya di sekolahan daripada gurunya. Jadi misalnya Ibu Ani merupakan guru wali kelas SD kelas berapa gitu ya? Kelas 2 bisa. Ibu Ani merupakan seorang wali kelas wali kelas 2 di SD Negeri Bersinar gitu. Ya. Ibu Ani sering datang terlambat, kayak itu kah? Ibu Ani merupakan seorang wali kelas di kelas 2 di SD di Sekolah Negeri Bersinar. Iya, gini kita tunjukkan yang positifnya dulu deh Bu kayaknya. Jadi boleh deh. Ibu Ani ini sebenarnya, Ibu Ani ini adalah sebenarnya guru yang kompetensi tinggi kayak gitu.
Dia tuh baik kalau ngajar, misalnya materi itu terselesaikan hanya saja. Beliau Hanya itu saja. sering datang terlambat kayak gitu Ya. ya. Karena mungkin karena beliau tuh hebat ngajar kayak gitu kan. Hebat mengajar, mengajari anak. Cuman kurangnya tadi beliau sering datang terlambat. Dalam pembelajaran dan dalam pembelajaran apa? Beliau adalah guru yang ini Bu Ani dikenal sebagai guru yang punya kompetensi tinggi kayak gitu. Bu Ani dikenal. Ya, dikenal seorang guru yang memiliki kompetensi tinggi seorang guru. Yang berkompetensi tinggi. Kompetensi tinggi ya untuk apa namanya? Dalam membuat apa gitu. Membina anak-anaknya di kelas tuh kayak gimana ya Bu ya? Maksudnya Bu Ani ini guru yang hebat, beliau tuh pintar kayak gitu ya, punya kompetensi yang tinggi. Tetapi karena mungkin beliau saking hebatnya sebenarnya materi itu terselesaikan. Dalam mengelola kah? Dalam mengelola pelajaran di kelas. Ya, bisa. Pembelajaran di kelas. Terus apa lagi? Hanya tadi lah. Hanya disampaikan yang terlambat tadi lah, Bu Mili. Beliau juga aktif dalam kegiatan, misalnya ada apa ya? Organisasi lain, misalnya di dalam sebuah organisasi misalnya. Gitu. Nah, beliau bisa jadi kan itu berorganisasi adalah latar belakang beliau ini terlambat tadi ya kan? Aktif dalam sebuah karena organisasi. Aktif di mana-mana kayak gitu. Di organisasi apa, pramuka kah, apakah kisahnya yang rancak hilang? Dalam sebuah organisasi apa? Dalam organisasi yang kepramukaan tuh biasanya keluar ini kan dia kan kalau kepramukaan nanti Bu jatuhnya kan terjadwal kayak gitu. Tapi karena kegiatan itu alasannya kayak itu, jadi Sidin tuh kayak kada bisa memanage waktu lah kayak itu nah. Yang bisa tuh. Soalnya ada dulu kan kasus dia itu karena terlalu sibuk 4 kegiatan yang kepramukaan kayak itu, kadang sering nggak ngajar kayak dengan alasan itu kayak itu. Saking sibuknya di situ. Padahal kan sebenarnya bisa aja, tergantung kita kan memanage waktunya tuh seperti apa kayak itu. Mungkin belum bisa mengelola waktu seperti itu nah kayak. Bisa Bu coba ditulis dijabarkan realita apa namanya yang Bu Fahriah lihat langsung kayak gitu ya. Apa tadi kata-katanya? Organisasi kepramukaan tuh dibuatkah kada? Bu Fahriah bisa share kah? Bisa share screen kah yang Bu Fahriah tulis? Gimana tuh? Coba dulu. Ya dibuat. Jadi kita bisa sama-sama lihat atur katanya. Iya. Ambilnya di mana sih? Ini kayak. Itu apa nih? Dismiss apa don't stop again? Bu Ani merupakan seorang wali kelas. Bu Ani merupakan seorang guru wali kelas.
lagi. Beliau seorang guru, Bu Ani. Bu Ani dikenal sebagai seorang guru yang yang berkompetensi tinggi dalam dalam mengelola mengelola pembelajaran di kelas. aktif dalam pembelajaran di sebuah kelas. Beliau juga aktif dalam Kemudian, sebuah organisasi. ya, aktif berorganisasi. Terus apa? Seorang guru wali kelas sebelum sinar. Ibu Ani dikenal sebagai seorang guru yang berkompetensi tinggi dalam mengelola pembelajaran di kelas. Beliau juga aktif dalam sebuah organisasi. Organisasi itu berarti yang di luar sekolah berarti lah, saya. Iya. Apa nih yang hitungannya organisasi kali yang agak luas. Organisasi Yang Bu Fahriah yang pernah kayak itu organisasi apa Bu Fahriah gurunya? yang pernah terjadi itu guru pramuka kan? Guru pramuka leh. Beliau tuh sering umpat pelatihan yang bukan kayak dari itu mau keluar sekolah. kota lah. Kayak pelatihan padahal di sekolahan tuh ada pelatihan itu, tapi beliau mengikuti kegiatan itu seperti itu. Bu Nisa, Bu Fahriah, nanti dari kasus guru yang terlambat ini kira-kira dilema etikanya tuh apa? Kan di sini kita nggak ada yang salah kayak gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang salah. Kalau kita pilih kasus ada yang guru terlambat tadi itu berarti ada yang salah dong, ya gitu Kak Bu. Ya itulah. Kan kayak gini. Etika tuh antara semuanya benar kayak gitulah. Cuman kita memutuskan kira-kira contohnya kayak tadi kan kayak contoh punya Bu Erlia kayak gitu. Katanya ada murid yang dia tuh kalau naik kelas itu penuh pertimbangan kayak gitu kan. Apakah dinaikkan atau tidak, atau bersyarat? Kalau ya dinaikkan bersyarat kan keputusan terakhirnya tuh ada. Kalaupun tinggal itu kasihan kah? Kayak gitu tadi ya. Kalau ini Pang lah, kalau yang ini kasihan dengan apa tadi punya Bu Erlia. Nah, artinya kan kasihan tidak sama ada yang salah. Iya, tidak ada yang salah, semua benar. Nah, jadi kita dihadapkan ketika kita memutuskan kita dihadapkan dengan sebuah pilihan itu yang namanya tadi dilema etika kan, bukan apa namanya yang moral tadi tuh. Moral, bukan moral gitu. Nah, jadi kira-kira misalnya kita ini kada kenal lah kalau dilema etika lah. Iya, misalnya kita ambil kasus apa namanya guru tuh terlambat. Nah, di situ kan udah kelihatan dia tuh salah. Tapi nanti benernya di mana ya? Gitu. Nah, ya nah kira-kira apa ya? Kita mungkin ganti kasus deh. Boleh. Kira-kira apa ya? Kalau ini kan misalnya kalau kasus yang ini bisa kayaknya dibujukan moral karena perlu diskusi, perlu ada teguran dari kepala sekolah. Nah, iya betul kayak gitu. Kalau yang mengambil ini, ada yang timbal baliknya yang yang pilihan mengambil keputusannya tuh. Jadi yang kayak Bu Erlia tadi kan dinaikkan kayak ini, kada dinaikkan kasihan. Iya. Versus kasihan dengan keadilan ya. Nah itu. Karena kan hak-haknya dia untuk naik cuman kalau ditinggal juga kasihan gitu. Iyalah. Makanya diambil keputusan naik bersyarat kayak gitu kan tadi.
Apa yuk lagi yuk? Ada Kalau di misalnya anu nang di ulun saya kawan ibu. Apa Bu Nisa, silakan lanjut dulu. Misalnya apa? Bu Nisa ulun saya kepian boleh lah. boleh. Pian saya Itu apa tuh? Kenapa ya Kasus. pian saya ke Bu Mili yang itu. Oke. Bu Iya Nisa. iya iya. Oh ya dah. Bu Mili, ulun share Iya. lah. Nggih. Itu apa sih anunya? Seorang guru menemukan bahwa seorang murid Andi telah menyontek. Oh, boleh boleh boleh. Ini kayaknya kasusnya Untuk mendapatkan apa yuk beasiswa seperti itu. kayak apa Bu Mili? Ulun lagi baca Bu, bentar ya. Seorang guru Sinta menemukan bahwa seorang murid Andi telah menemukan murid Andi telah mengalami tekanan besar di rumah dan ingin mendapatkan nilai baik. Ada juga tadi kasusnya ini sama pang juga tadi inya rancak ada sekolah sekalinya inya model ini kayak mamanya meninggal abahnya tuh begini jadinya tinggal di lawan neneknya kada terperhatikan. Tadi naik bersyarat tadi sama Bu Erli ya ujung-ujungnya yang apa di limanya inya nih dinaikkan kah padahalnya dulu pintar kayak itu nah. Sama kayak Bu Erlia tadi kasusnya. Ya, oke. Berarti di Ulun juga sebenarnya Bu ada kasus yang ternyata Ulun sharing ya Bu ya. Ternyata pas Ulun pindah ke negeri ini Ulun keluar dan melihat dunia luar seperti itu Bu. Dunia lu. Baru hitungan 2 minggu. Selama ini kan dia melihat dunia. Iya, sebenarnya kayaknya baik-baik aja gitu ya Ulun di dalam kemarin tuh di sana. Jadi tes pelajaran Ulun namanya mikroskop kayak gitu ya. Baru hari Selasa kemarin deh. Apa namanya? Ulun baru ngurus kelompok. Ibaratnya tuh hitungan menit ya Ulun lagi mengkoordinasi kelompok yang ini ya Ulun tuh tanpa sengaja juga membelakangi dia kayak gitu. Dia murid perempuan dan ada silet kan untuk membuat preparat apa irisan untuk yang kami lihat di bawah mikroskop tuh. Pas Ulun balik dia ini silet itu dia ini kan ke kulitnya Bu. Astagfirullah langsung Ulun ini apa namanya? Ternyata dari situ Ulun bilang kamu tuh main-main silet terus ini dia ngaku penasaran aja Bu dan udah biasa aja akhirnya kebongkar ya Bu dia ini kenapa kok biasa emangnya kenapa sampai mau aja tuh sakit makai silet segala macam biasa aja Bu kalau Ulun lagi sakit hati gitu sama mama sama orang tua gitu kenapa emang gitu berarti pelariannya ke sana. Mama lawan abah bakal lahi jar kayak gitu. Astagfirullah julun ulun selama ini ulun jadi guru 12 tahun pas giliran ulun pindah ke negeri ulun apa namanya melihat kasus kayak gitu hitungan minggu gitu akhirnya cerita ya mau ulun tuh ini apa namanya sarik Bu lawan orang tua ulun benci kayak itulah apalagi lawan abah aja abah bisa bakalahi memukul lawan mama aja kayak nah itu terus tuh mahalap ulun kena pukul aja kayak terus lagi ada ading-ading ulun bila mama lawan abah bakalahi ulun ini aja bawa ke ini bawa ke wadah nini jadi sebelah rumah gitu kan
dia tuh pokoknya intinya punya masalah keluarga, Iya. Lalu gitu, mempengaruhi di menyalahkan orang. sekolahan. Nggih, pas ulun kasih tahu ke guru di sekolah kayak gitu, ke wali kelasnya gitu, "Pak, anak pian tadi begini Pak, jam pelajaran ulun kaget. Oh ternyata memang sudah biasa," katanya kayak gitu. Astaga. Gitu. Udah terakhir 2 bulan yang lalu, kita di sekolah tuh udah mengkaper katanya, gitu. Tahu gitu ulun bilang, apa namanya, hati-hati tadi tuh ya hitungan menit lah ulun tadi membelakangi gitu kan. Terus udah biasa dan dia tuh capernya tuh ini, kalau tadi kan masalah silet dia tuh nggak pernah cerita ke siapapun kayak gitu. Pas ulun ajakin ngobrol dia terbuka, "Oh gitu ya Allah nak julan parahnya." Tapi ulun ajakin kan dia, "Walaupun kamu benci kamu tetap anak julan, itu tetap orang tua. Iya. Kalaupun misalnya apa namanya, coba kalau kamu sebagai anak tetap berbuat baik, kira-kira Iya. Abah yang tadinya itu tuh bakalan malu kok kayak gitu loh. Jangan sampai misalnya kamu tuh benci sama Abah terus kada mahirani kayak itu Iya. maginannya ai komunikasi kadada nya Iya, gitu. maginai di anu, Nyakiti magin diri sendiri ai gitu. Nah jadi dari situ kayaknya di sekolah belajar juga lah dengan pengalamannya sebelum-sebelumnya gitu, melakukan pendekatan segala macam. Ya tadi itu terjadi dari kelas 7, sekarang dia di kelas 8 dan kata wali kelas memang di kelas 8 kan dia itu masih dipantau gitu karena sering capernya. Jadi masalahnya memang ada di rumah. Iya, dibawa ke sekolahan Terus lalu dia lampiaskan di mempengaruhi. sekolah gitu dengan kecaperannya tuh kalau tadi cuman salah satu contoh ini aja ya dia perbuatan dia penasarannya dia pokoknya nyakitin dia. Kalau capernya tuh banyak lagi deh Bu gitu loh. Entah itu di dalam kelas dia sering ngobrol kayak gitu kan ya. Padahal ulun nih yang ngajar baru 4 kali lah ya masuk ke kelas itu tuh. Berusaha kan menerapkan yang apa namanya kesepakatan dan keyakinan kelas. Misalnya kalau sama ibu tuh saling menghargai. Kalau kita lagi ada yang berbicara itu dengarkan baik-baik. Berarti itu adalah bentuk menghargai. Dengan baik-baik. Kalau yang lain anteng-anteng aja ya Bu ya. Cuman dia memang yang caper gitu. Oh bener gitu. Memang Berarti itu ada bisa jadi kebutuhannya kasus dia. tuh. Bisa diangkat tuh. Deh. Dadah. Apa ya jadinya? Apa nih? Berarti ujung-ujungnya sama aja kan Bu, kayak Bu Erlia tadi. Cuman Sama, ceritanya beda iya. kan Bu. Gitu. Cuma kasusnya mungkin beda. Atau Bu Peri ada yang lain selain tadi, yang adakah lagi Bu Fahria? Memang pada kenyataannya kita tuh dilemanya tuh sama anak-anak yang caper itu Pang. Ya Allah, kebanyakannya itu sih. Tapi itu tadi kata-katanya belum jelas kok. Kata-katanya belum tertata. Kita atur aja. Jadi kita apa nih? Karena kita dikumpul loh, abis ini loh, sesi terakhir dikirim ke Bapak aja tadi Jar. Jadi kayak gini aja. Kita bikin siapa ya? Misalnya Bu Ani, guru IPA boleh. Ini di kasus ulun aja kan boleh biar cepat ya kan Bu? Iya, boleh. Ya kayak Pak Bu Fahria. Bu Ani Sudah, misalnya guru Bu IPA. Ani. Dah. Guru IPA di SMP apa tadi? SMP guru bersinar IPA. tadi. Ya, ini merupakan guru IPA. Mapel kah? Guru mapel IPA itu kah? Ya. Suatu hari ia mengajar di kelas 8 A. Oh iya, misalnya. Ya. Ya, suatu hari Ibu Ani mengajar di kelas 8A.
Suatu hari Bu Ani Ibu Ani mengajar di kelas mengajar di kelas 2A kayak itu kah? Iya, iya. Ya, di kelas kelas 8A kan? ya Iya, ya ya ya. di kelas 8A. Ya, 8A. A. Iya. Ya. Ya. Udah. Dah. Oh. Esok kena aku giliran ke Canva karena kita bagi tugas. Terus dalam proses pembelajaran ada praktikum. Ya. Proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran Ada dalam proses pembelajaran melakukan kayak gimana ya? Ya. Ada kegiatan praktikum yang memakai alat. Ada kegiatan praktikum yang memakai alat peraga. Benda tajam deh ya. Itu deh. Yang memakai benda tajam. Benda tajam itu misalnya kayak ini ya. Pisau. Ya, kayak dalam kurung pisau. Itu adalah alat-alat ini sih, alat yang ada di lab gitu. Iya, iya. Benda tajam. Gunting benda tajam. Boleh? Gunting, jarum, habis itu pisau, silet. Itu dianukan masukan juga kah? Kayak itu Kak Bu Mili. Diuraikan kah yang benda tajam itu apa-apa aja? Udah saja Bu. Oke itu. Singkat aja. Ada benda tajam aja lah. Lanjut. Dalam proses pembelajaran ada kegiatan memakai benda tajam. Oke. Habis itu terus apa namanya? Tanpa disangka ada murid yang yang penasaran dengan silet dan mencoba apa namanya ya? Murid yang penasaran dengan silet. Ya. Yang penasaran menggunakan siletnya mencoba menggunakan silet tersebut. Mencoba menggunakan silet tersebut. Ya. Kemudian melukai dirinya kah? Dan melukai dirinya kayak gitu kah? Silet tersebut bukan melukai untuk dirinya. Dan melukai dirinya kayak gitu Kenapa? aja. Dan bukan untuk ibu. Dan ya. Untuknya berarti dihapus dan melukai dirinya. Ya, gitu. Nah, dah. Dengan sengaja apa tidak sengaja itu? Milih. Sengaja loh. Tadi apa kata-katanya? Mencoba. Ya. Mencoba menggunakan silet tersebut dan melukai dirinya dengan sengaja kah? Dan ternyata melukai dirinya. Kayak itu kah? Enggak boleh. Dan ternyata ya. Dan ternyata melukai dirinya. Nah, habis itu kemudian guru melihat kan? Guru melihat nih. Ya. Ya, dan ternyata melukai dirinya. Kayaknya sengaja deh Bu Mili lah. Kalau dari cerita Bu Mili. Penasaran. Kan berarti kan ya sengaja kalau penasaran. Ya, ya. Titik dulu Bu Bahria, titik. Habis dirinya titik. Kemudian pokoknya habis itu guru refleks ini apa namanya ya? Kemudian Ibu Ani
refleks Bu Ani. menghentikan kayak gitu kan. Ya. Kemudian Menghentikan. Kemudian Ibu ini Ane kaget saat Bu Ani kaget melihat kan Bu kaget Ani loh. yang dilakukan menghentikan kayak gitu deh. apa yang dilakukan menghentikan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian Bu Ani refleks menghentikan apa yang dilakukan anak tersebut. Itu anak itu perlu diberi nama kah? Boleh? Diberi nama. Apa yang dilakukan misalnya Beri nama Anggi tanpa disangka Anggi penasaran kayak itulah tanpa disangka berarti yang di karena atasnya Anggi penasaran. Berarti di atasnya ada nama Anggi juga saya. Iya. Tanpa disangka Anggi penasaran kayak itulah. Ya. Ada murid diganti. Anggi penasaran dengan silet. Ada murid yang tuh ganti dengan Anggi. Ada murid yang penasaran, ada murid yang bernama itu aja kan. Anggi. Boleh. Ada murid yang bernama Anggi yang penasaran dengan silet. Yang penasaran dan mencoba menggunakan silet tersebut. Dan ternyata melukai dirinya. Ya dah. Iya. Tuh, kemudian Bu Ani refleks Bu Ani kaget saat melihat, kemudian refleks menghentikan apa yang dilakukan oleh Anggi. Kemudian Bu Ani kaget, lalu mengajak Anggi untuk apa namanya? Yang pertama kemarin tuh langsung ulun bawa ke UKS. UKS. Tindakan pertama dibawa ke UKS, kemudian ngobrol lah, kemudian bikin ngobrol kan. Akhirnya dia kakak dan lalu mengajak Anggi ke ruang UKS dan Anggi untuk membawa menghentikan apa yang dilakukan Anggi. Ibu Ani membawa Anggi ke ruang UKS, lalu mengajak Anggi untuk mengobrol. Lalu Ibu Ani lah sini lah. Lalu Ibu Ani segera membawa ke ruang UKS. Lalu Ibu Ani segera membawa Anggi ke ruang UKS. Mengajaknya mengajaknya hilangi karena itu karena mengajak untuk ngobrol loh. Lalu Ibu Ani segera membawa Anggi ke ruang UKS untuk diobati. Di ruang membawa Anggi habis UKS untuk diobati dan mengajak Anggi untuk mengobrol kayak itu kah? Untuk diobati. Nah, kemudian ya boleh. Dan setelah itu artinya mana kuni kenapa gerang kayak itulah. Lah ya mungkin. Kayak mau institusi itu kayak gimana? Gitu lah. Merestitusi juga deh. Merestitusi. Jujur ya. Lain mengcoaching lain. Aduh. Fleksi ya. Kita nih sampai jam berapa, Say? Hampir 10:30 dah, 10:20, 19 sampai Anggi untuk ngobrol, kemudian untuk Anggi untuk ngobrol. Nah, habis itu ya berkisahnya kayak itu kan. Ngobrol dari obrolan jadi saya mengajak dia ngobrol dan dia mengakui bahwa ternyata sebenarnya dia punya masalah di rumah. Iya. Gini aja, sudah kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua aja kayaknya, kayak gitu deh. Yang simple aja deh kayaknya. Iya dah. Dan ingin mencari perhatian. Udah. Dia mengatakan bahwa Anggi merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kedua orang tua. Dari kedua orang tua.
ada rasa kecewa juga terhadap orang tua. Ingin mencari Apa tadi? perhatian. Dan mengatakan bahwa Ini. Anggi merasakan kurang kasih sayang dari orang tua, kemudian kurang kasih kecewa sayang kepada dari kedua orang tuanya gitu. Berarti Akhirnya koma, dia, saya koma. ya koma. kecewa Terhadap dengan kedua orang tuanya gitu. Akhirnya saya sengaja mencari perhatian, kayak gitu aja deh. Dan mengakui saya sengaja, dan mengakui Anggi sengaja mencari perhatian. Dan mengakui Anggi sengaja mencari perhatian. Ya, udah titik ya. Perhatian dari pihak sekolah. Udah, titik aja. Dari teman-temannya kah? Titik aja deh, Bu. Titik. Kayak gitu. Dia mencari perhatian tuh kalau di sekolah ya di sekolah gitu. Tapi boleh sih Bu ditambahin di sekolah kayak gitu. Jadi selain dia yang terjadi insiden tadi, di kelas mencari dia punya perhatian di masalah sekolah. dalam Titik. Di kelasnya. Apa? Sengaja mencari perhatian di sekolah, Bu. Berarti hanya kita yang 9 tadi saya lah. Di Bu Maria, D-nya tolong dipisah dengan sekolah. D-nya spasi sekolah. Di sekolah. Ya, di. Ya, dah. Terus lagi, selain melukai dirinya, Anggi juga dia punya masalah belajar di dalam kelas gitu loh. Ya. Selain gimana? Selain melukai, kayak itu kata tadi. Ya, selain insiden melukai dirinya tersebut, Anggi terindikasi murid maksudnya yang punya masalah belajar di kelas tuh kayak gimana ya? Anggi termasuk murid yang pandai kah? Murid yang punya masalah fokus dalam belajar gitu lah. Maksudnya kita tuh sudah mengkondisikan dia kayak gitu kan ya, supaya fokus belajar. Tapi dia tetap cari perhatian gitu loh. Ngobrol lah kayak gitu. Kita kan murid yang punya masalah dirinya tersebut, Anggi dikategorikan murid yang bermasalah dalam belajar. Bermasalah dalam belajarnya. Fokus, dalam belajar masalahnya itu bermasalah dalam fokus. Kayak apa ya? Dikategorikan dalam belajar aja, kan fokus itu termasuk belajar. Proses belajar. Selain melukai diri murid yang bermasalah dalam belajar. Artinya ini dalam pembelajaran kah? Dalam menerima pembelajaran. Modelnya model kurang pandai atau pandai? Enggak. Maksudnya kayak gini. Dia kan sukanya caper kayak gitu lah. Akhirnya dia tuh tidak fokus
padahal sudah diingatkan guru, tetap aja dia capernya tuh, misalnya ngobrol lah, apalah yang dia buat kayak gitu ya, untuk mendapatkan perhatian tadilah kayak gitu. Artinya di sana kan apa? Dia punya masalah fokus di dalam proses pembelajaran kayak gitu kan. Karena dia ingin caper tadi tuh, harusnya kan dia bisa fokus gitu. Anggi mengakui Murid yang punya masalah fokus dalam belajar, berarti bermasalahnya tuh tolong dihapus deh Bu Fahriah. Yang bermasalah, Say. Nah, jadi selain melukai dirinya untuk mendapatkan perhatian, Anggi juga dikategorikan murid yang punya masalah fokus di dalam proses belajar. Punya masalah sulit fokus. Paham kan Bu? Kalau ditulis memang ya rancu jadinya maksudnya. Dalam proses pembelajaran kayak gitu kah? Selain melukai dirinya tersebut, Anggi dikategorikan murid yang punya masalah sulit fokus dalam proses pembelajaran. Iya, benar-benar. Dalam proses pembelajaran. Ya. Dalam proses belajar, dalam proses kalau pembelajaran berarti sama umum. Aja. Dalam proses belajar yang punya masalah sulit fokus atau susah fokus dalam hal semua pembelajaran deh. Itu semua kah pembelajarannya tuh atau ada yang di fokusnya? Atau misalnya melukai Anggi dikategorikan murid yang punya masalah sulit fokus dalam setiap pembelajaran. Ketika Bu Ani memberikan pembelajaran kayak itu kan. Iya, boleh Bu. Kita simpelkan aja, sederhanakan aja mungkin ya kan. Jadi hal-hal yang tersebut di atas tadi itu kan jadi pertimbangan dia. Halo. Iya, dah. Ya. Selain melukai dirinya tersebut, Anggi dikategorikan murid yang punya masalah sulit fokus ketika Bu Ani memberikan pembelajaran. Itu benar. Kalau ketika Bu Ani berarti dengan guru lain fokus ya? Iya. Memang karakter anaknya. Maksudnya ini kan ditanya ke guru lain. Kalau misalnya sama aja berarti ketika guru memberikan pembelajaran. Nah, berarti Bu Aninya dihilangkan. Iya, ketika guru berarti kan kalau guru umum dengan guru siapa saja. Kalau di sini kalau misalnya kadalon Bu Aninya fokus saya. Iya. Kalau terkunci Pang kalau misalnya ketika guru berarti kan guru lain kayak itu juga. Iya. Berarti Bu Aninya hilangnya saya. Ganti guru. Di Bu Ani tadi. Sulit fokus ketika guru memberikan pembelajaran. Nah, sinyalku pas saya. Halo. Ya, bagus Bu. Ya. Ya dah. Sehingga mempengaruhi hasil belajar Anggi. Gitu kan? Ya, sehingga mempengaruhi hasil belajar Anggi. Bu Fahriah? Enggak. Sinyal ulun kan? Oh iya, mempengaruhi hasil belajar Anggi. Nilai plus Anggi ini apa?
Nah, jadi kayak gini. Iya. eh Nilai Anggi, plus Anggi ini apa? tapi dia ini aktif di eskul kayak gitu. Boleh. Padahal Anggi anaknya seperti apa kayak itu nah? Adakah? Ya, dia aktif Sehingga ini. mempengaruhi hasil belajar Anggi. Hasil belajar akademik kah? Akademik Anggi ya. Kayak gitu. Tetapi dia punya prestasi misalnya di non akademik. Mempengaruhi hasil belajar Anggi. Padahal Anggi mempunyai prestasi belajar yang cukup bagus kayak tokah. Ada prestasi belajar non akademik Oh, misalnya. iya. Enggak mempengaruhi hasil belajar Anggi. Hasil belajar Anggi Non akademik. hasil belajar akademik kah Bu? Kita tambahin yang di atas tadi mempengaruhi hasil belajar akademik Anggi. Oke. Habis belajar sebelum Anggi. Yang mana? Ya. Mana saya? Itu di atas Bu. Sehingga mempengaruhi hasil belajar akademik Anggi. Kayak gitu. Sehingga mempengaruhi hasil belajar Anggi. Akademik. Hasil belajar akademik. Sehingga mempengaruhi hasil belajar akademik Anggi, gitu kah? Ya, Anggi. Jadi kan kita kasih perbandingan yang di bawah, padahal sebenarnya tuh dia tuh punya prestasi gitu di non akademik. Gitu. Misalnya dia juara apa namanya non akademik. Dia pernah memenangkan lomba apa? Non akademik, berarti juara fisika kayak itu kah? Mengarang. Iya, juara menggambar misalnya kayak gitu Bu. Atau melukis. Ya udah ya. Bentar. Padahal prestasi belajar Anggi dalam nilai bukan nilai sangat bagus, Nilainya terbukti dia pernah. Bu, tolong Bu Fahriah. Padahal prestasi belajar Anggi dalam nilai dalam non akademik itu bagus. Nilainya tuh perlukah kita hilangkan dulu kata-katanya? Padahal prestasi belajar Anggi dalam non akademik nilainya dihilangkan Bu Fahriah, maksud Bu Meli. Nggih. Kalau nilai itu akademik. Dalam kegiatan non akademik kah? Ya. Iya. Padahal prestasi belajar Anggi dalam bidang gitu, dalam bidang non akademik itu lah. Ya. Dalam kegiatan non akademik sangat bagus. Sangat bagus dalam menggambar, sangat bagus. Ini sangat bagus karena Anggi juara 1 menggambar misalnya. Nah, Anggi padahal prestasi belajar Anggi dalam bidang non akademik kayaknya deh. Bu Fahriah sinyalnya. Iya. Hilang-hilang kah? Saya hilang-hilang. Aku sinyalku kah yo? Sama aja juga kayaknya dari Bu Fahriah deh. Apa namanya? Bu Fahriah yang di dalam kegiatan tuh ganti kegiatan sama bidang, Pang. Bidang non akademik. Nah, ya benar dalam Bu. bidang akademik non akademik. Ya, kegiatannya ganti sama bidang. Karena Anggi juara. Oke.
non-akademik. Karena Anggi pernah memenangkan juara 1 dalam menggambar atau melukis, bisa. Udah, Dalam non-akademik lomba sangat kah? bagus. Lomba kah? Sangat bagus. Dalam lomba Bu kayak. Bu Pahriah, ulun baca dulu ya. Padahal prestasi belajar Anggi dalam bidang non-akademik sangat bagus, koma. Koma. Karena Anggi juara 1 pernah. Itu memenangkan itu hapus aja deh, Bu. Karena Anggi pernah memenangkan itu hapus aja deh, Bu. Karena kita memberikan Anggi pernyataan kayak gitu loh. Iya. Juara 1 dalam lomba menggambar. Tingkat FL2SN misalnya gitu. Tingkat apa tadi? FL2SN. Kayak setelah apa, menggambar. Tingkat kabupaten provinsi. Ya gitu deh. Oke deh. Ini tingkat ya. O2SN. Beda. Ya. Kalau tingkat kabupaten O2. Kalau tingkat provinsi FL2SN. Kabupaten provinsi nasional. Ya deh. Nah, jadi Bu, dua ini udah jadi bahan pertimbangan apakah dia ini naik kelas atau tidak, kayak gitu kan, Bu? Iya. Dah, kita susun deh gimana kata-katanya. Susun anunya. Untuk mengambil yang 9 tadi. Berarti yang pertama apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? 1. Berarti analisis kasus. 1. Berarti di bawah kasus tadi saya. Nilai apa ya? Apanya? Apa? 1. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang saling. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus? Bu Pahriah, kemarin kayaknya waktu kita eksplorasi konsep, bentar ya, di situ kan udah ada pertanyaan kerangka 9. ya. Itu jadi kopas. Tinggal copas dulu baru kita isi isian yang kita. Yang di eksplorasi konsep. Yang di nomor studi 14 kasus deh rasanya. 3 titik berapa gitu ya. Cari di LMS dulu. Ini. Iya. Paradigma dilema etika sampai keputusan prinsip yang digunakan itu. Nilai-nilai yang bertentangan. Ulun kirim ke chat ini dulu lah. Jadi Bu Pahriah buka. Ngopi aja lagi, ngopi paste. Jadi kita isi. Itu aja, Gen. Studi kasus yang mana tegasnya? Analisis kasus. Yang 9 sayang. Tunggu Bu Mili ngirim dulu, di kopas aja lagi. Yang bergaris tebal tuh lah. Ya itu yang bergaris tebal itu yang apa nilai yang saling bertentangan. Itu kah? Apa nilai yang saling bertentangan? Yang kayak kasus itu tadi, saya. Paradigma dilema etika. Apa yang bertentangan? Bertentangan deh. Antara keadilan sama kasihan kah? Iyalah, kita kan mempertimbangkan kalau dilihat dari hasil belajarnya tuh kada kawan naik kelas kayak gitu kah?
tapi dia satu sisi punya prestasi kayak gitu loh Bu, ya kan? Kalau secara keadilan dia harusnya naik kelas ya karena punya prestasi. Terus kepedulian empati kah? Pun Kepedulian dan empati. Kepedulian dan empati lah. Bisakah? Masukkah? Di mana Bu misalnya kita peduli sama empatinya? Kita peduli karena masalah yang terjadi pada diri anak itu, pada diri Anggi itu. Lalu kita simpati lawan Inya dengan masalah yang dihadapinya. Kemudian kita merasa simpati seperti itu. Kalau menurut Bu Nisa gimana? Kita mengambil keputusan ulun kirim ke Bu Nisa. Nah, ini coba dulu lah kada tik nih. Kalau memahami situasi yang Anggi. Oke. Nilai yang bertentangan. Nah, berarti kayak habis. Pindah Aduh, posisi dulu, Ces. Pindah dulu. Kalau kesejahteraan di mana kesejahteraannya leh? Ada Bu, bukan? Kayaknya enggak deh. Makanya mikrofon berfungsi. Apa sih yang salah? Bu Fahria sudah buka yang ulun kirim tuh Kak. Itu contohnya lah. Yang pertama kita menentukan paradigmanya dilema etikanya tuh apa, ya kan? Bentar, buka. Itu lawan apa dengan apa gitu ya? Kalau ulun cenderung ini deh, cenderung keadilan lawan ini, kasihan, kayak gitu Kak. Karena kasihan tuh sama dengan empati juga Pang, kayaknya. Yang dimaksud Bu Fahriah tadi, ya kan? Iya. Gitu. Kepedulian dan empati. Memahami situasi yang dilakukan di atas kendali dirinya karena adanya permasalahan dari orang tua. Kan kita memahami kalau dia sebenarnya punya masalah background yang ada di rumah tadi, gitu. Tetapi kita harus adil juga kan, dia tuh misalnya punya prestasi, masa kita tinggal di kelas kayak gitu. Akhirnya kita putuskan dia tetap naik di kelas, tetapi bersyarat gitu. Jadi apa paradigmanya ini Kak? Udah ke keputusan keadilan dan empati. Ya. Udah tulis deh, nanti kita gampang dibahas Kak. Iya. Keadilan dan empati. Kan semua orang punya sudut pandang. Nanti pas kita diskusi mungkin ada
masukan lain ya kan. Ya. Terus yang ke Ya. berikutnya, oh ya kita jabarkan kan Bu, dalam kasus Iya, ini kita jabarkan dilema dulu etika apa. yang muncul Ya. adalah kebutuhan, etika yang muncul tadi apa? Keadilan ya. Keadilan Bagi berarti Anggi kayak gitu kan, yang punya prestasi, walaupun dengan dia punya pertimbangan masalah Anggi belajar memiliki yang prestasi mm-mm, untuk keadilan. Nah, mm. aduh weh, kita siap-siap masuk ke main room, anjir. Aduh, belum selesai, Pak. Anggi yang mempunyai prestasi apa? Anggi memiliki keadilan tadi leh. Apa tadi Jelko tadi leh? Tadi ingat nah. Anggi yang mempunyai prestasi, kemudian Bentar. Aduh, dalam kasus ini dilema etika yang muncul adalah keadilan. Anggi punya prestasi. Anggi mempunyai masalah belajar yang punya masalah hasil belajar yang rendah, tetapi dia punya prestasi kayak Ya. gitu. Anggi punya mempunyai masalah belajar, masalah hasil belajar yang rendah, tetapi dia juga mempunyai prestasi. Masalah hasil belajar yang rendah, berarti setelah masalah hasil. Ya, masalah hasil belajar yang rendah, tapi dia mempunyai prestasi di bidang lain, gitu kah? Ya, sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk dia misalnya mempunyai prestasi di bidang lain, sehingga menjadi pertimbangan untuk dia naik sehingga menjadi pertimbangan untuk Anggi naik kelas. Ya. Sedangkan dilema apa tuh? Yang satunya kita empati kah atau kasihan kah tadi? Empati itu kan sama loh, kasihan loh, empati, berempati. Empati ya. Itu kita memahami kalau Anggi punya masalah di keluarga kayak gitu kan ya, yang mempengaruhi hasil belajar. Kalau empatinya, guru memahami sebenarnya Anggi itu punya masalah belajar karena dia punya masalah di keluarganya juga kayak gitu Pak. Dan guru memahami Anggi mempunyai masalah keluarga kan? Ya, masalah keluarga yang mempengaruhi hasil belajarnya di sekolah. Ya. Say, kalau misalnya di jawaban kita itu ada kisah naik kelas, berarti di atas harus ada nyambung naik kelas juga, Say. Inggi, berarti nanti kita perbaiki redaksi kata-katanya ya, boleh kita identifikasi. Bapak Ibu, Ibu-ibu mohon maaf, ditunggu teman-temannya di ruang utama. Sorry. Gimana? Kita save dulu, Say. Kita kembali, kita ke main room dulu. Save dulu. Oke, save dulu. Yalah, dulu keluar. Kita kembali. Ruko.